Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Injil Matius pasal 6 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, saat ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari khotbah di bukit tentang kekhawatiran akan masa depan. Keadaan yang tidak menentu sering sekali membuat kita mudah untuk khawatir, mudah untuk bahkan mungkin pesimis, mungkin membuat kita juga mengalami depresi hingga mengalami keputusasaan, dan hal ini membuat kita jatuh ke dalam dosa. Hal ini cukup berbahaya bagi kehidupan anak-anak di zaman ini. Iblis mampu mengemas jebakan demi jebakannya, membuat manusia jatuh dalam kekhawatiran. Khawatir tentang masa depan. Nanti saya bagaimana? Nanti jodoh saya siapa? Pekerjaan saya bagaimana? Apalagi misalnya kita yang tinggal di daerah perkotaan, di daerah metropolitan. Kekhawatiran itu sering muncul. Khawatir tentang kehidupan, khawatir tentang pekerjaan. Bagaimana tidak misalnya di tengah-tengah pekerjaan yang banyak saingan. Khawatir tentang keluarga. Ya, bagaimana keluarga misalnya kekerabatannya sebagai orang Batak hampir tidak lagi bisa dipahami atau dimengerti, khususnya generasi Gen Z tadi. Khawatir tentang soal perjodohan pasti, dan lain sebagainya, masih banyak yang bisa kita ungkapkan di sini. Tetapi terkadang manusia cenderung mulai takut atau khawatir akan sesuatu yang sebetulnya belum terjadi. Artinya kalah, istilah kalah sebelum berperang. Jadi belum terjadi tapi sudah khawatir, belum dicoba sudah khawatir. Ini yang mau kita berikan pencerahan saudara-saudara yang kekasih. Mereka lupa bahwa masih ada Tuhan yang mampu menopang, yang mampu mendorong, menolong hidupnya, yang memberikan spirit, kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak khawatir akan hari besok. Untuk tidak khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sebaiknya tiap orang mulai menyadari bahwa sesungguhnya berjalan bersama Tuhan adalah perjalanan yang menyenangkan sekali, sekalipun ada banyak kesusahan yang harus dilewati. Artinya kesusahan hari ini biarlah kita selesaikan hari ini, dan kesusahan hari ini tidak sama dengan kesusahan atau tantangan di esok hari atau lusa atau tahun-tahun depan. Itu maka mari kita hadapi kesusahan atau segala tantangan step by step, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Karena pasti itu datang silih berganti. Karena itu tiap orang sebaiknya memulai hari dengan minta anugerah, pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Jangan memulai hari dengan bersungut-sungut. Nah ini, jangan bersungut-sungut dan berkeluh kesah. Tetapi pikirkan dan renungkan dahulu janji Tuhan saat kita memulai hari kita. Jika kita memulainya dengan memikirkan masalah,
maka kita akan menjalani hari dengan rasa khawatir yang berat dan sulit. Kalau kita terlebih dahulu memikirkan masalah, tapi pikirkanlah bahwa kita akan berhasil. Janji Tuhan memberikan pengharapan, dan pengharapan tidak akan mengecewakan. Ini adalah sesuatu yang pasti. Mari membangun iman kita untuk percaya bahwa setiap hari rahmat Tuhan selalu baru, kasih Tuhan selalu baru, hingga selangkah demi selangkah kita dimampukan untuk masuk dalam rancangannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ingatlah selalu bahwa pada Tuhan ada masa depan yang begitu cerah sepanjang kita mau berjuang, dan masa depan kita ada di tangan Tuhan sepanjang kita berserah kepada Tuhan dan bekerja melakukan segala sesuatu apa yang akan kita raih. Sambut dan tataplah hari esok yang penuh dengan pengharapan, kesadaran bahwa Tuhan baik dan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak khawatir akan masa depan. Tetapi di tengah-tengah dunia yang begitu hebat perkembangannya, di tengah-tengah dunia yang persaingan yang tidak sehat, rasa khawatir itu selalu muncul. Tetapi melalui firman-Mu Tuhan mengajarkan kami supaya kami tidak khawatir, supaya kami tidak takut menghadapi apapun yang mencoba menghalangi kami dalam berbuat untuk menggapai apa yang kami impikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekhawatiran kami menjadi pemacu semangat dalam meraih mimpi-mimpi, meraih keberhasilan di esok hari. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman Saroha di pagi hari ini, dan di tengah-tengah pekerjaan mereka Tuhan, berikan kekuatan, jauhkan dari segala kekhawatiran. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.